di Poros Hall bersama saya Patrick dan dia. Wah, kita memulai pembicaraan hari ini dengan gaya tenang karena kita tidak lebay, biasa saja. Menang lawan Liverpool itu sudah biasa saja. Gimana Bang? Sehat? Apa sih ini ngejilat-jilat kayak gitu terus agak gue horny. Gimana? Senang hati ya? Senang ya? Nggak ada yang ngebully ya? Emang ada yang ngebully? Macem ada aja yang berani ngebully kau. Enggak, Bon. Aku nggak pernah ngerasa dibully sih. Banter yang over sih, ya gitu. Ya. Gitu. Tapi itu juga nggak ada ya. Mendadak krik 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 krik. Mendadak kayak 10-15 tahun lalu. Ya, yang pasti sebelum pertandingan kick off, gue sempat ada yang nge-tag gue, terus bilang, siap-siap bang, ini bukan pre-season, this is the real thing katanya. Real thing lagunya Little dong. Itu gue tahu. This is the real thing. Itu gue tahu. Pokoknya kalau era-era yang anak-anak hip, anak-anak pop 90-an kita tahu. Kan 90-an itu, 97, 98. Real thing itu 96 kalau nggak salah. Ya, kurang lebih lah. Cuman dia nulis gitu. Tapi gue sempat juga kena mental tuh. Makanya gue gak sempat ngetik. Nonton gak ya? Nonton gak? Karena hati kecil tuh kemarin bilang, menang ini, pasti menang. Gak mungkin udah kalah 4-0. Hanya gak bener lagi nih. Tapi logika aku mengatakan, kan aku udah kenal MU. Ini cancalan di bantai kan gak lucu. Begarahannya tuh ditonton di bantai. Begitu dari menit pertama semangat kayak gitu. Iya, itu lepas menit 25 bah. 25. Oh iya. Liverpool ya, udah di babak pertama. Sempat kendor sedikit. Ya. Tapi Gitu. balik lagi kan, maksudnya Liverpoolnya juga bapuk-bapuk. Sebenarnya kita itu kemarin aku nanya sama lo sebelum kita mulai. Itu kita yang kemarin yang bagus atau emang Liverpoolnya yang lagi bapuk? Gue baru ingat, gue tadi disuruh Jalu bikin video Bikin video apa lagi ya? Enggak untuk kontennya dia. Kang Jalu, bisa tak beneran gue di-unfollow, sialan. Gitu, lupa gue. Ntar kaji gue lupa. Karena ribet banget gue 2 hari ini asli. Gitu. Jadi ya Liverpoolnya juga nggak terlalu istimewa sih ya kalau menurut gue. Ya. Plus, karena mereka juga badai cedera kan. Yang bikin badai cedera juga sebenarnya kan itu komposisi yang hampir bisa dibilang 3-4 tahun terakhir nggak banyak berubah gitu. Henderson, Milner, kemudian paling dia sisipin siapa Nathan Elliott ya, gelandang mudanya itu. Nathan Elliott, terus kemarin ada Carvalho. Ya, Carvalho babak kedua. Tapi kan di babak pertama kan itu komposisinya kayak gue bilang 3-4 tahun lalu tuh, Van Dijk, Alisson, Trent, Robertson, cuma paling ya partner Van Dijk ganti-ganti, kadang Joel Matip, kadang Joe Gomez, kadang si Fabinho ditarik ke tengah gitu ya. Kemudian ya penyerang ya Firmino masalah udah main berapa musim sih bareng gitu. Cek aja paling di sini sekarang si Luis Diaz kan gitu. Sama tadinya ada Darwin Núñez. Liverpool ini mungkin agak stagnan ya sekarang ya gitu. Menurut gue cuma satu yang harus diakui, mereka masih punya mental pemenang gitu. Mental hal yang dulu yang lama nggak ada, cuma under Klopp itu bisa ditumbuhkan gitu, sampai kemudian mereka juara. Karena once lu juara, pendekatan lu pada saat bermain juga pasti udah beda kan gitu. Jadi gue itu tadi Liverpoolnya yang mulai stagnan, sama United memang bermain dengan passion luar biasa. Kalau gue bilang 20 menit awal itu luar biasa. Sayang aja tuh Elanga kena tiang gitu ya. Langsung diganti cuy babak kedua. Enggak dong. Ya, babak kedua kan langsung diganti. Ya, karena menurut gue memang ya kayak yang gue bilang di sosmed bahwa sebenarnya emang plannya Erik ten Hag itu ya 3 orang ini, Sancho, Rashford sama Martial gitu loh. Itu cuma kemarin tuh dia nggak mainin Martial dari awal karena ya dia tahu ini orang baru sembuh kan gitu. Kayaknya udah gue tunggu dulu deh, gue hold gitu. Jangan dipaksa. Ya, tapi memang keberaniannya dia untuk menduetkan kembali Eriksen dengan si McTominay kan gitu. Dia cadangin Fred, tapi nomor 1 itu cadangin si Maguire sama Ronaldo gitu. Dan nah itu dia bang, gue salut loh. Asli gue waktu lihat line up Ronaldo di bangku cadangan, wah ini dia nih manajer nih. Ya apalagi sih, ya maksud gue, ya sadar diri lah Ronaldo mungkin
tahu bahwa menit mainnya juga akan mulai berkurang ke depannya. Betul, Maksud gua, betul. back four-nya tuh semalam cukup solid ya, sangat solid. Dan nggak tahu ya, mungkin karena yang lu bermain gini ya, setahu gue, sepengalaman gue, pada saat lu bermain bola dengan teman-teman yang lebih jago gitu dari lu gitu ya, otomatis kemampuan lu tuh terangkat. Itu yang terjadi pada Dalot semalam menurut gue. Ya. Itu Dia yang terjadi pada tumben-tumbennya Dalot. defense-nya juga bagus rapi. Gitu loh. Karena bahkan yang kayaknya, dia ketinggalan juga dia sempat kelepas tuh si Luis. Dia Luis mau nendang, dia masih sempat kejar, lagi sliding. Sliding gitu. It wasn't that. Maksud gua 4 orang itu sangat-sangat solid gitu. Tapi banyak orang bilang ya kredit untuk Lisandro gitu kan. Tapi kalau gua ngelihatnya memang si Lisandro sama Varane itu benar kombinasi yang sangat pas ya. Varane punya pengalaman, ketenangan gitu ya, sementara Lisandro tuh lugas. Benar-benar butcher gitu, tukang hantam segala. Dan pada saat dia nutup badan si Milner sampai Milner jatuh, kemudian Milner marah-marah, itu dia cool. Nah, itu gua. Lo bayangin dari menit awal Salah udah di sliding, udah disikat-sikat, Milner dihajar. Gila nih. Lo tau gak yang gue teringat apa kemarin pas waktu nonton Martinez kayak gitu main? Mini Vidic. Oh iya, Vidic. Ini Vidic tapi ukuran mininya. Ukuran mini, isengnya dapet. Terus dia he's throwing his body to the ball berapa kali kan? Itu yang lo inget gak yang pas waktu, gue lupa siapa yang pemain Liverpool yang bawa ya, gue lupa. Yang sampai ke ujung, Milner. Yang dia ke ujung terus supaya nggak corner gitu. Dia tunggu dia lihat dulu. Oh iya, babak kedua. Bagi gua yang little tricks like that ya, kan memang trik-triknya seorang defender lah ya. Defender dan memang salah satu trik tips lu untuk ngejatuhin mental lawan kan gitu. Dan itu satu hal yang kayaknya udah lama kita nggak lihat kan. Yang ibaratnya mereka nggak cuma main tough, tapi mereka smart play gitu loh. Smart playing gitu loh. Itu. Jadi itu luar biasa sih kemarin. Back four itu luar biasa gitu. Martinez buang bola pakai kepala, gimana gue langsung anjing nekat si bocil. Kaki loh itu yang mau diadu sama dia. Iya lawan kaki loh, kepala dihajar. Anjir, keren. Jadi, itu jadi kreditnya kalau ditanya kenapa ya, menurut gue Liverpool mulai stagnan, kemudian MU bermain dengan passion yang sangat tinggi, yang sangat passionnya sangat meluap-luap gitu loh, gairahnya. Eriksen yang main bagus gitu. Cuma satu ya jujur, Rashford yang paling enggak menurut gue semalam. Sampai sebelum dia bikin gol, hampir setiap dia dapat bola hilang. Hampir setiap dapat bola momentumnya hilang. Hampir setiap dia dapat bola momentumnya setuju. Tapi akhirnya dia bikin gol. Kreditnya cuma itu doang gitu. Berapa kali dia begitu? Setuju banget. Itu sih. Karena dasarnya gini. Bruno juga berapa kali? 2 kali itu. Yang sampai nendang bola untung ada Martinez gitu loh. Banyak sebenarnya yang nggak suka kemarin tuh. Yang kalau nonton pasti tahu bahwa si Rashford kemarin he wasn't that special kemarin, bahkan bikin sebel kan gitu. Tapi nggak nonton ini yang gue sebel tadi. Tapi secara statistik bagus kok dia nih. Ini dia shot on goal-nya 5. Dia yang tertinggi dari pemain MU untuk shot on goal. Larinya, sprintnya paling besar. Ya sekarang kalau lu statistik itu kadang-kadang bohong kan gitu. Bukan bohong, maksudnya statistik itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan gitu. Ya, memang dari sisi statistik mencerminkan tidak 100%. Karena ya memang dia paling banyak sprint, ya memang dia paling banyak shot on goal, ya wajar dong dia paling banyak shot on goal, dia hit strikernya kan gitu. Dia penyerangnya, dia paling banyak dribblingnya, jarak dribblenya. Oke, itu semua itu benar secara statistik. Tapi in reality banyak banget, termasuk yang dia one on one. Kalau lu ingat dia one on one, dia coba ngechip mau dicip bolanya. Van Dijk, bukan ngechip, apa namanya yang nutmeg-nya si Van Dijk. Ya, mau itu padahal kalau dia terusin aja, dia tinggal crossing ke tengah, itu udah 2 orang bukan gitu. Ya sometimes decision makingnya sih yang masih agak-agak kurang. Gua pertanyakan. Tapi I'm happy that he finally scores a goal again lah ya. Ibaratnya mudah-mudahan mentalnya naik, udah selesai. Gitu. Mentalnya naik. Tapi bos, golnya Sancho dong. Cool, calm, compose, gila. Asli itu bocah tenang banget. Golnya Sancho itu yang jadi highlight gue adalah Milner yang asli. Itu udah dia ayam-ayamin itu.
ditekuk bolanya kawan sliding, cus gue ngakak gitu, anjing gue langsung gitu. Lu lihat gak ya kalau pas lu lihat di replaynya ya, Milner ngejatuhin badan ke kiri, ya Van Dijk berdiri, Van Dijk. bukan si Alisson ke kiri, udah gitu sempat berdiri kan, ke kanan lagi dulu sama-sama. Ya. Sementara Van Dijk jadi menggelayar. Tapi itu benar, golnya Sancho tuh gua ngelihat Milner tuh gua syukur. Iya, Bruno nunjuk arah, shooting ke sini. Jadi sebenarnya dia punya 2 opsi kan. Dia punya 2 opsi. Bisa dia shoot langsung atau bisa kasih ke Bruno. Cuma Bruno nggak minta, gesturnya itu nggak minta bola sih Bruno. Gesturnya Bruno tuh nunjuk, pointing to the score. You should kick the ball to that way. Gitu loh. Itu sih. Ya sebenarnya Bruno nggak minta, orang dia free juga gitu. Ya, dan itulah kelebihan, bukan kelebihan, tapi itulah kenapa Malaysia dibawakan ke MU kan gitu. Itu gol Sancho itu kan penetrasinya Malaysia yang ngotot masuk ke dalam. Itu kan kita bahas sama Gusti. Betul. Kenapa Malaysia dibeli? Karena mungkin pendekatannya tidak akan main dengan crossing, tapi main bola pendek, nusuk ke dalam. Penetrasi ke gawang. Karena itu adalah salah satu kelebihannya sih Malaysia. Betul. Gitu. Itu kan kita bahas di episode yang sama Gusti. Betul. Itu sih luar biasa sih kemarin gol yang pertama. Luar biasa. Golnya Rashford juga. Golnya itu memang tipikalnya Rashford ya. Tapi the process of making the goal itu yang bikin gue bahagia. Counter attack, tapi counter attacknya dari midfield. Satu sentuhan. Yes. Enggak dari bawah dong. Kan kehilangan bola. Henderson kehilangan bola direbut sama. Direbut. McTominay kalau nggak salah. Ya, gue lupa siapa yang ngerebut. Cuma maksud gue itu, lu lihat tuh. Midfield kita kemarin tuh beda cuy. Midfield kita itu tiba-tiba solid. Gue sampai ini belum ada kasih Padahal yang main McTominay juga. Iya, McTominay juga yang main. Tapi berarti kan sebenarnya bisa aja gitu. Bisa, cuma memang ya gitulah nasib berkata lain gitu ya. Iya, betul. Ya tetap harus dikritik ya si Bruno lah ya. Berapa kali dia masih ada momentum. Oh iya, kemarin juga kan. Macam-macam di depan gawang De Gea, kehilangan bola. Astaga. Itu gawat kali itu pertama tuh gue udah sebut. Iya, ini udah 3 musim berturut-turut loh bikin kesalahan yang kayak gitu mulu. Mirip gitu matinya. Cuma akhirnya ya gue tetap kasih kredit gimana sebagai kapten dia bisa memprovokasi lawan. Gue lihat karena itu hak gue dong. Iya betul. Bolanya ke tengah gitu. Itu seru itu, gue suka. Betul. Bahkan kemarin itu sebenarnya begonya salah ya. Seharusnya dia langsung udah mundur aja. Karena kalau misalnya Bruno mau aja tuh, tahan aja terus, terus pancing terus emosinya kartu. Iya, nggak boleh. Lo memprovokasi itu nggak boleh. Gitu. Jadi menurut gua itu satu yang gue sedep nih orang kayak gini nih. Gitu. Lo sikat nih yang gini-gini. Gitu. Itu kalau Nunes tadi kartu merah lagi kali ya. Iya, karena pasti. Iya. Tapi luar biasa sih. Yang minim dari Bruno kemarin itu ya itu satu yang kehilangan bola di depan. Terus yang kedua divingnya itu loh. Itu jelek banget. Lo kalau mau diving yang pinteran dikit lah. Iya, jelek banget divingnya kayak gitu cumi. Asli. Lu belajar sama Ronaldo deh untuk diving kayak gitu kan. Apaan sih lu diving begitu gitu loh menurut gua. Kamera lu mati, Pak? Iya, sengaja gua. Jadi ya bagi gue sih ya it's so amazing perubahan yang kita dibantai 4-0. Honest to God ya, kemarin buat gue buka pertandingan itu, gue dalam hati gue, ya kita akan menyaksikan pembantaian. Cuman dari menit pertama udah tanduk-menanduk, Varane yang this is Varane. Kamehameha itu. Kamehameha, wah pusat ya. Gue entah kenapa, dan itu terbukti tuh yang kita ngomongin di episode sebelum ini. Gimana caranya Bruno bisa kreatif di depan kalau dia harus mikirin ke belakang. Dan kemarin ketika dia mulai tenang bahwa belakang itu aman, enak bagi-bagi bola. Enak bagi-bagi bola kan gitu. Itu sih. Jadi, it's a simple logic sih sebenarnya. Simple logic dan akhirnya sesuai dengan episode yang di video kan sebelumnya. Ya, betul. I wish this could be a match like a bullet train movie. Yes, betul banget. Betul banget. Waduh, kenceng bener sob gitu loh. Betul. Lagi 5 menit injury time terakhir tuh yang deg-degannya. Ya jangan nih gitu. Wah, sama. Gue itu udah stop the tweet loh itu dari menit gua ke 82. Gue nonton. Ya, gue dari menit ke 82 itu udah tiba-tiba gue diem. Bukan apa-apa cuy. Gue nonton. Inisialnya MU berlanjut kayak inisialnya MU berlanjut. Sempet sih gue punya pikiran kayak gitu. Cuma mudah-mudahan jangan gitu kan. Tapi itu di bahwa
Kenapa gue bilang sangat solid duet si Lisandro sama si shot on goal pertama Liverpool tuh menit 66 loh. Shot on goal pertama. Itu ya, betul. sundulan Fabinho dari bola corner. Fabinho, iya betul. Robertson. Kemudian habis itulah baru berturut-turut ada beberapa ancaman. Sebenarnya babak pertama nggak ada shot on goal sama sekali, itu gila itu. Sebenarnya Liverpool juga gue bingung ya. Salah satu perubahan yang paling membuat mereka jadi lebih agresif sebenarnya menurut gue yang kemarin ya. Ketika Fabinho masuk. Enggak salah loh. Liverpool semakin agresif pada saat Fred masuk. Iya, enggak maksudnya dari sisi Liverpoolnya itu. Gue baru masuk ke sana. Dari sisi Liverpoolnya itu ketika Fabinho masuk, mereka tuh lebih kreatif untuk menyebarkan bola, untuk membuka serangan. Lebih berani duel. Itu juga faktor dari yang lu bilang tadi. Begitu kita masukin Fred sama Ronaldo, tempo kita nurunnya parah. Kita nggak bisa berubah banget totali. Dan kebobolannya kan setelah ada Fred. Iya, gue sampai bingung, anjir nih kenapa dimainin sih. Tapi ya balik lagi lah ya, lu yang punya kuasa di pinggir lapangan, lu yang tahu, mungkin lu ngelihat ada kode bahwa yang mau diganti waktu itu pertama siapa sih? Fred duluan masuk. Ya, Fred tuh gantiin siapa ya? Sancho. Eriksen ya? Sancho. Oh ya, Fred gantiin Sancho gitu kan. Mungkin dia ngerasa Sancho udah exhausted atau apa. Kita nggak tahu. Cuma maksud gue anjing, Fred dimainin gitu ya. Terus tiba-tiba Ronaldo dimainin lagi gitu. Udah, benar gue. Jangan sampai Maguire dimainin tuh kemarin. Kalau itu sih langsung seri, man. Kalau seri kalah. Jadi bahwa gue berharap ini menjadi suatu stepping stone untuk menjadi lebih konsisten lah United-nya. Bahwa sebenarnya kayak kata Ten Hag, they can play fucking good football fucking football. Itu sampai Sky Sport gitu. Sampai Sky Sport. I'm sorry for the F-bomb. Iya. yang Sky Sport yang kocak lihat mukanya ini dong, Roy Keane sama Gary Neville ketawa-ketawa. Neville gitu. malah bilang, I love it man, I love it. Shock loh, dia di effort itu di Sky Sport loh, gitu loh. Iya. Ya, jumlah sprint 2 kali lipat laga Brentford. Ya mungkin gua rasa kemarin dicambukin kali sama dia, ya gua nggak tahu gitu. Dan sebenarnya kan itu kita udah bilang lama juga gitu, bukan bahwa pada saat United yang dulu ngalahin Chelsea, City, ini tim bisa main bagus gitu. Cuma yes, they have the quality. Kenapa hilang, passionnya itil gitu. Kan kita nggak tahu gitu kenapa. Gitu. Jadi hilang timbul Cumi. Biar jelas aja. Gitu. Jadi ya dia kan play fucking good football gitu loh. Cuma somehow nggak keluar ya, nggak tahu lah kenapa gitu. Tapi itu juga si Ten Hag bisa sampai mengeluarkan statement, they can play fucking football. Gue yakin itu dia ngeluapin, bener-bener ngelepas kesenangan, aja. Iya, excited. Kesenangan gitu. dan yang udah ditahan-tahan selama ini, lu tuh sebenarnya bisa main. Ini gue kebetulan lagi di Sky, they can play gitu. Fucking football katanya. Lu tuh bisa main, cuma kenapa kadang lu mainnya kayak Cumi, kayak Kong gitu ya? Sebenarnya jawabannya itu simple. Stop playing Maguire, teman-temannya yang lain akan lebih bersemangat lebih tenang karena mainnya gitu. Ibaratnya gini lah, kayak kalau saya midfielder ya, terus katakan Robbie striker di depan, aku backnya, aku selalu blunder. Setiap kali aku main juga males kan, gue bikin 4 gol juga kalau misalnya kebobolan 5 buat apa kan gitu. Pet, nggak usah main bola, kok malas sebenarnya Pet, betul. Back. Gitu. Sorry ya, gue udah berapa kali ngantuk, capek banget gue 2 hari ini. Benar. Ya, jadi for your information, Bang Fuad akan merilis, bukan merilis Pak, secara resmi PSMS diperkenalkan kan gitu ya. Iya. Launching tim PSMS besok. Launching tim PSMS secara resmi. Jadi besok Bang Fuad akan ada di Medan. Jadi siapapun yang ada di Medan, samperin Bang Fuad, minta ditraktir. Itu Kampung Keling. Ya, itu daerah kekuasaan dia. Makan-makan lah paling tidak pagar ruyung ya kan. Gue besok terbang jam 4.50. Berarti gue mesti bangun pagi 2:30. Sholat, mandi, 3:30 gue jalan. Tadi gue disuruh berangkat hari ini. Cuma gue bilang nggak bisa segala macam. 4:30. Tapi di Medan pun gue cuma semalam. Jadi launching tim itu jam langsung berangkat ke Batam ya? Iya. Malam gue ada acara keluarga. Kamis siang gue udah ke Batam. Ya, di antara sela-sela itu kalian samperin lah dia rumah dia, nanti kalau dia mau tahu DM aja ke aku nanti gue tahu aja gue. Ya tahu lah aku. Ada yang ngasih tahu aku dah. Ngantuk banget, capek asli. Tapi ya itulah ya. Jadi, semalam tuh nonton kelar jam 4, tidur sejam 4:30 doang.
5:30 selesainya pertandingan. Ya, 4:30 enggak dong. Jam 4 selesainya, salah dong. Kan sampai 4:30 tuh sama interview Ya. Ten Hag. Iya, itu iya. Cuma kalau jam 4 kurang 10 apa gitu. Cuma itu tadi gue seneng gitu ya, dan buat teman-teman fans United yang mau meluapkan kesenangannya, monggo, it's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak usah takut dibilang lebay gitu. Maksud gue, karena gue ngerti gini loh, udah beberapa musim tim ini inferior. Bukan beberapa musim ya. Musim lalu tim ini sangat inferior terhadap Liverpool. Betul. Ya kan? 9 gol loh. 9-0 musim lalu. Dan di awal musim lu juga tertatih-tatih gitu ya. Kalau nggak mau dibilang setengah kolaps malahannya, 2 pertandingan lu nggak pernah menang, kebobolan 6, cuma golin 1, itu pun golnya sangat jelek gitu ya. Terus ketemu Liverpool yang sangat konsisten di beberapa musim terakhir, walaupun mengawali liga juga tidak dengan start yang bagus, 2 kali seri Liverpool. Fulham sama Palace. Ya, Fulham juga ketinggalan duluan. Ya, tinggalan duluan gitu kan. Nah, akhirnya semalam lu bisa ngalahin tim yang musim lalu ngehina lu. Gitu. Iya, jadi nggak apa-apa kalau lu happy. Menurut gue sih itu. Dan pertandingan cukup menyenangkan. Banget. Ya, sebenarnya gini aja pola pikirnya, model kayak gue aja sistemnya. Kita nggak usah bilang bahwa MU ini adalah tim yang raksasa, yang gimana, yang season kita nggak ada apa-apanya kan gitu. Jadi anggap aja kita itu inferior. Ketika kita bisa mengalahkan tim gede, ya ketawa aja, puas-puasin aja. Kalau ada yang bilang, fans MU baru keluar dari Goa, bilang aja, kita nggak tahu diri. We are Man United, we do what we want gitu loh kan gitu. Menang kalah kita tetap angkuh kan gitu. Tapi ada satu hal yang menurut gua, ini fun fact aja sih. Yang kemarin juga interviewnya ya sampai bingung. Saya juga mengatakan ini 7 pertandingan baru pertama kali dalam sejarah Liverpool di Liga Premier League. 7 pertandingan mereka kebobolan duluan. This is the first time. Itu dihitung sampai sama akhir musim lalu ya? Ya, sama musim lalu. Pokoknya intinya dari mulai sejak Premier League dibentuk, 7 pertandingan berturut dari musim lalu berarti ya, mereka kebobolan duluan. Tapi rata-rata mereka comeback. Iya, karena gue bilang kan bahwa cuma tadi malam ya mereka tidak. Ini mentalnya luar biasa. Betul. Gitu. Luar biasa, harus kita akui mereka tuh di bawah klub tuh luar biasa. Ada juga sekarang, dan ini yang kalau dulu kan kita sering bilang MU nggak makan. Nah sekarang ini udah gak ada perubahan, Bang. Nggak klub, nggak makan. Tiba-tiba udah ada yang nge-tweet, nge-statement tadi, Klopp is good. Dia udah membawa kita sama kayak Blackburn. Dia sudah membawa kita Champions League sekali. Gini. Tapi mungkin saatnya kita mencari manajer yang bisa membawa kita ke next level. Gue mikir, gila ya. Pelatih emang dasar yang media bisa aja dahaga klub lu gitu ya. Iya. Terus ada start buruk baru sebentar tuh langsung itu gila. Itu sih. Lu lupa bahwa ajaib. Ini kan sebenarnya kalau gua ngeliat tuh kayak Fergie dulu mulai nge-rebuild timnya setelah 2 musim yang kalah segala macam. Kan klub juga itu Sadio Mane keluar gitu ya. Oke, dia coba tambal dengan si Darwin Núñez. Masuk ada Luis Diaz juga gitu. Jadi pelan-pelan dia juga mencoba menginjek timnya dengan pemain-pemain baru yang mungkin sesuai sama filosofinya dia gitu. Cuma kan nggak sebentar juga. United kan juga seperti dulu gitu. Nicky Butt keluar, gitu kan. Terus yang apalagi yang Kane keluar, kan pelan-pelan tuh lu. Ya, ketika Cantona keluar, iya, nggak bisa. Brucey pensiun, Pallister pensiun. Iya, jadi lu butuh waktu gitu untuk kembali merebuild tim ini gitu. Lu mesti dapat puzzle-puzzle yang pas lagi gitu. Jadi kalau misalnya baru 3 start musim ini Klopp masih belum ada menang, kemudian udah keluar, ini thank you gini-gini, wah lu gila lu gitu. Kalau menurut gue, karena lu mau nunjuk pelatih kaliber siapa lagi? Dan gue sebagai fans MU yang benar-benar I don't like your Liverpool seperti itu. I respect them, but I don't like them. Gue aja akuin bahwa Jurgen Klopp is the best thing yang terjadi untuk Liverpool di 10 tahun terakhir. Iya, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini gitu loh. He's the best thing that ever happened to them gitu. Jadi menurut gue ya respect your manager lagi lah lo. One Champions League itu udah gampang cuy. Udah langsung out gitu sih, kacau. Itu kan lucu. Cuman ya it was a beautiful game.
gue yakin walaupun Liverpool kalah, gue yakin fans Liverpool juga melihat bahwa that was a beautiful game karena kasarnya, maksudnya tackle-tacklenya nggak ada tackle-tackle yang ya itu yang kita mau dari Northwest Derby, Pat. Itu yang kita mau gitu loh. That's right. Itu yang mau ditonton orang dari Northwest Derby. Lu mainnya keras tapi bukan yang sampai kartu merah, bukan yang panasnya ada, terus ada gol, nggak stagnan, dan it's a beautiful game. That's Premier League. Itu menurut gue yang terbaik, dan yang mungkin bagi gue yang bonus banget buat gue adalah tidak mainnya Maguire. Dan bukan gue benci sama Maguire, enggak. I'm one of the person yang gue seneng banget Maguire ketika masuk ke MU. Tapi gue lebih senangnya kenapa? Lu lihat Martinez dan Varane. Kalau lu nggak bisa mulai how to play proper football. That's proper defending. Plus kalau lu nggak bisa meningkatkan kualitas lu kembali ke seperti yang harapkan, dan jangan harap lu bisa menembus mereka berdua ini lagi, karena mereka itu udah mulai menyemen posisinya mereka gitu loh. Jadi semoga jadi cambuk buat Maguire untuk memperbaiki diri kan gitu, untuk mengembalikan mentalnya dia bahwa I can be this again gitu loh. Ya. Nggak mungkin lah Jose Mourinho sampai nekat mau dia oleh mengiyakan Chelsea meminta kalau dia nggak punya kualitas kan gitu istilahnya. Betul. He has a good quality, cuma memang dia perlu partner yang sangat cakap gitu loh. Betul. Karena tadi juga gue bahas sama Jalu dan kita berdua sepakat bahwa ya dia kelihatan, dia kan nggak 2 musim lalu pada saat Wan-Bissaka pertama kali main buat 3 musim lalu Wan-Bissaka pertama main buat United. United pertahanannya salah satu yang terbagus loh. Di situ ada Maguire juga. Kenapa? Karena pada saat itu fokusnya dia benar-benar ke jantung pertahanan. Tidak banyak nutup ke ruang di kanan. Karena waktu itu kan dia ditaruh di kiri. Pokoknya dia nggak banyak nutup nggak banyak nutup ruang back-backnya. Shaw lagi bagus mainnya gitu. Wan-Bissaka juga gitu. Nah, kemarin udahlah dia ditaruh di posisi kanan karena kirinya Sandro gitu ya. Dalot mainnya. Kanannya Dalot. Lu kan otomatis sebagai bek tengah akan nutup ruang kosong di kanan lu gitu pada saat Chelsea diserang kok. Dan harusnya juga sisi kosong di kedua fullback ini yang nutup itu sebenarnya pivot lu. Either Fred atau McTominay, kan itu tugasnya lu nutup gitu. Betul. Jadi pada saat 2 pivot turun ke area wingback nutup, maka back tengah tetap stay di situ di tengah. Jadi pertahanan lu tetap rapat. Ini kan enggak gitu loh. Betul. Jadi itu yang kemarin gue bahas sama Jalu juga, bahwa he's a good player, cuma memang lu butuh pasangan-pasangan di sekitar lu yang cukup mumpuni gitu. Dan ketika semuanya menyerang dia yang kena kan gitu. Jatuh gitu loh. Jatuh udah total. Gitu. Tapi salah satu yang bikin gua harapan gue yang bikin gue agak-agak happy banget dari kepikiran. Kemarin belum ada Casemiro aja kita udah bisa main kayak gitu sebenarnya. Ya semoga. Dengan The Tank sama Bulldog di depan, di tengah, ditambah lagi di belakang ada Butcher sama Varane. Ya. Harusnya sih solid ya, harusnya. The Tank siapa The Tank? Fred. Casemiro kan panggilannya The Tank. Oh, The Tank. Iya, The Tank sama siapa tadi lu bilang? The Tank sama Bulldog. Bulldog kan McTominay kan julukannya Bulldog. Oh, kalau aku sih main 4-3-3 aja udah Casemiro sama si Bruno. Iya. Lagi lu main McTominay cadangan aja, backup gitu loh. Iya. Once lu misalnya lebih kepengen untuk duel di tengah, lu mainin McTominay. Tapi kalau lu kepengen ngebongkar, masukkan Eriksen sama Bruno, imajinasi segala, lu ada Eriksen sama Bruno. Intinya lu punya opsi sekarang kan. Jadi lu udah punya opsi makin besar gitu loh. Ya kalau dulu tuh lu ada Juan Mata sebagai sumber kreativitas, cuma kan udah menua. Betul, udah lambat, udah menurun lah gitu. Speednya apanya semuanya. Sementara Eriksen kan belum, masih enak nih mainnya. Eriksen masih enak. Ya Casemiro kita belum tahu lah ya, nanti di MU seperti apa bermainnya. Semoga cocok. Tapi kan kalau kita lihat anything from Real Madrid, he should be a solution untuk membantu McTominay atau Fred atau Eriksen di depan keempat defendernya kita. Ditambah lagi, I am so happy with. Jujur last night, intinya gue kayaknya I fell in love with Lisandro Martinez. That guy can defend. Badan sekecil itu, he won 100% aerial duel of his aerial duel. Itu pendek cuy. Yang sebelum liga dimulai dibilang bisa apa dia main tinggi segini gitu di PL. Gitu, ya kan? Bahkan Carragher mengatakan bahwa Lisandro Martinez bukan seorang center back katanya kan. Iya gitu. Ngomong-ngomong soal Carragher sebelum gua lupa. Iya. Kejadian lucu, Ronaldo lagi pemanasan.
Ya. Dipanggil sama Gary Neville, interview Ya. sebentar. Ya. Terus habis itu salaman ngobrol sama Roy Keane. Ya. Karena hari di tengah-tengah dicuekin. Ya. Gara-gara pernah ngata-ngatain Ronaldo kan. Jelek-jelekin Ronaldo di salah. Itu sih bagi gua, oke, that's class. That's the Northwest Derby gitu. That's bumbunya semua dapat. Dapat semua deh, dapat semua. Gue puas. Ya closingnya itu ya Erik ten Hag bilang, "They can play fucking football." Itu asli gua. Gue tidur nyenyak nih, gue tidur nyenyak. Keren. So, seminggu ke depan untuk fans MU selamat menikmati hari-hari yang penuh senyum gitu. Semoga Anthony News bayar nggak? Oh iya, Anthony itu ya dia sekarang dinaikin 94 juta. Ya, pilihan 94 juta Pak euro. Gitu. Euro 94 juta euro itu 80 juta pound ya. Seharga Maguire something like that. Ya, something like Maguire. Iya, dan semalam dia nonton. Maksudnya dia udah so blatant gitu. So udah blatant ini ya obvious aja bahwa gue mau pindah ke United. This guy literally dia kemarin nggak mau latihan. Dan dia udah kemarin gila lu di Instastory-nya langsung dengan agennya nonton pertandingan MU. This guy wants to go. Ajax agak aneh sih kalau mempertahankannya. Karena he clearly doesn't want to be there anymore kan gitu. Iya. Kalau Gakpo gimana Bang? Perlu nggak sih? Gakpo kita kejar juga? Enggak, kalau udah Anthony rasa gua nggak usah lah ya. Mendingan lu cari bek kanan daripada Gakpo kalau lu dapat Anthony. Betul. Justru sekarang dengan adanya Anthony lu bingung nih, siapa nih 3 lu nanti? Gue curiganya ini sebelum closing transfer window Ronaldo cabut sih. Mungkin ya. Karena melihat gelagat-gelagatnya kayak gini ya. Iya. Ya, lu masih ada sekitar semingguan lagi nih. 1 minggu. Tapi tadi kalau Anthony dibeli, siapa jadinya front three-nya? Anthony lah pasti dicoba. Ya mungkin nggak langsung ya, karena starting pelan-pelan. Pertanyaannya, kalau dia dibeli, front three-nya siapa? Sancho, Anthony, Garnacho sih kalau gue. Oh, Anthony main di striker. Iya. Garnacho kiri, kanan. Martial? Ya Martial, ya kan ibaratnya lu punya choice lah sekarang istilahnya. Kalau Anthony nanti nggak perform, ya kita punya Anthony yang satu lagi kan gitu. Ya. Tapi panggilannya nanti jadi bingung itu. Yang satu lagi mau dipanggil apa? Kan selama ini Martial dipanggilnya Anthony kan. Iya, Tony dipanggilnya. This is the headache yang semua manajer menginginkan gitu. Enggak, dia main di winger loh, Pet. Anthony itu winger, Pet. Oh iya, dia winger ya? Bukan depan ya? Iya, ini bukan striker gitu. Anthony itu winger. Kalau winger lebih lagi dong. Sancho-nya udah kelar. Asfalt yang nggak punya tempat. Gitu, itu sih. Jadi ya kita lihat aja lah ya. Yep. So, good week ahead, people. Congratulations MU fans. MU tuh main nanti hari Sabtu ya. Sabtu. Ya, kita mainnya sore. Ya. Gitu. Kita main sore 6:30 gitu kalau nggak salah Southampton. Gitu. So itu aja gue capek, gue ngantuk, mesti beres. Have a safe flight besok pagi. Have a flight to catch tomorrow early. Safe enjoy Medan. Begitu. Oke. Thank you for watching. Thank you guys. Bye. This has been Patrick. Bye.